Dengan Mbak Sida Wulandari ya? Oke, baik. Silakan masuk, Mbak. Oke, silakan duduk, Mbak Sida. Selamat datang Mbak Sida Wulandari. Mbak biasanya dipanggil siapa, Mbak? Sehari-hari saya dipanggil Wulan. Oke, Mbak Wulan. Mbak Wulan dari manakah? Dari rumah atau langsung ke sini atau Iya. ada tujuan lain kah? Dari rumah langsung ke sini. Oke, langsung ke sini. Bagaimana perasaannya pada hari ini, Mbak? Cukup baik, tapi ada rasa cemas. Oke, rasa cemas. Iya, kalau Mbak gak cemas nggak mungkin datang ke sini, Mbak ya. Terus sebelumnya Mbak memutuskan ke sini karena apa? Untuk apa dan ya? Yang memutuskan saya untuk datang pada sesi konseling kali ini karena saya merasa ada masalah dalam diri saya, yaitu karena kurangnya rasa percaya diri saya. Oke, baiklah. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Fadil Ramadhani. Di sini saya akan mendengarkan sekaligus membantu Mbak Wulan untuk mencari solusi untuk masalah yang Mbak hadapi. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, di sini kita memiliki waktu sekitar 45 menit dalam sesi ini. Selanjutnya ada 3 asas penting dalam konseling yang perlu Mbak Wulan pahami. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu artinya semua yang Mbak Wulan ceritakan dan bagi kepada saya itu akan berhenti di saya, dan saya akan menjaga dan menjamin kerahasiaannya, kecuali jika ada informasi yang Mbak berikan kepada saya itu dapat membahayakan diri Mbak maupun orang lain. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu semakin semakin Mbak Wulan terbuka kepada saya, semakin Mbak Wulan dapat menceritakan semua yang Mbak Wulan rasakan kepada saya, semakin baik pula dan semakin optimal pula saya membantu Mbak Wulandari untuk mencari dan membantu Mbak mencari solusi yang Mbak hadapi. Yang ketiga dan yang paling penting itu adalah asas kesukarelaan. Sebelumnya apakah Mbak Wulan datang ke sini atas dasar keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain? Karena adanya masalah itu, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Oke. Berarti sama halnya dengan sesi konseling kita pada hari ini, yaitu bersifat sukarela. Di sini saya tidak akan menghakimi Mbak Wulan ya. Baik, apakah bisa dimengerti Mbak Wulan? Oke, baik. Mbak Wulan merasa kurang percaya diri, terutama saat berbicara di depan orang banyak ya, Mbak ya. Pasti itu cukup mengganggu ya, Mbak? Iya, karena rasa gugup itu saya merasa itu cukup mengganggu bagi saya. Biasanya reaksi tubuh Mbak Wulan itu seperti apa saat merasa gugup? Saat merasa gugup itu biasanya reaksi dari diri saya itu, tangan saya itu gemetar, terus kaki saya juga terasa berat, dan hal sekitar tuh rasanya pengap gitu, Bu. Seperti itu. Itu pasti nggak nyaman banget ya buat Mbak Wulan ya. Sebelumnya apakah Mbak Wulan ada merasakan hal seperti itu di situasi lain atau situasi tertentu? Bisa diceritakan, Mbak? Saya merasakan gugup di situasi lain itu selain dari dalam kelas atau di lingkup keluarga. Kadang-kadang di luar itu saya merasa gugup ketika orang lain memaksa saya untuk berbicara atau harus berbicara di depan orang-orang baru. Seperti itu. Baik, bisakah Mbak Wulan menceritakan lebih lanjut tentang situasi di mana Mbak Wulan tidak merasa percaya diri? Misalnya ketika saya harus maju presentasi dan berbicara di depan banyak orang, di depan teman-teman saya yang saya anggap mereka lebih pintar dalam berpikir dan berbicara, di situ saya merasa takut jika mereka akan menertawai saya ketika saya melakukan kesalahan. Dan mereka juga, saya takut mereka tidak mengerti atau tidak memahami kalimat yang akan saya sampaikan. Oke. Baik, apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Mbak Wulan merasa seperti itu? Mungkin kalau pengalaman masa lalu itu hal yang tidak diinginkan tersebut nggak terjadi dengan saya, tetapi itu terjadi yang dirasakan oleh teman saya, dan itu terjadi di depan mata saya sendiri, yang dimana juga lingkungan saya yang kurang mendukung, karena saya pun berada di dalam lingkungan tersebut yang dimana ketika orang lain melakukan kesalahan,
maka mereka akan cepat menghakimi, menertawai, bahkan mengejek ke kata-kata yang harusnya tidak diucapkan. Oke. Biasanya apa yang Mbak Ulan pikirkan ketika berada di saat itu? Yang saya pikirkan yaitu saya takut juga salah berbicara, dan ketika saya melakukan kesalahan, orang lain akan menertawakan saya, dan saya juga takut ketika saya akan menyampaikan sesuatu lewat kalimat-kalimat saya yang mungkin belibet ya Bu, itu orang lain akan menertawakan saya Seperti itu. dan tidak mengerti apa kalimat yang Iya, saya iya, iya. sampaikan. Apakah Mbak Ulan pernah berada dalam situasi saat orang-orang benar-benar menertawai Mbak Ulan? Sejujurnya itu belum pernah ya Bu. Seperti yang saya katakan tadi, itu terjadi oleh teman saya, dan itu di depan mata saya sendiri. Karena saya memiliki kesamaan dengan teman saya, merasakan gugup ketika akan berbicara, dan dia diejek oleh orang lain karena mereka mungkin tidak memahami apa yang dia sampaikan. Dan itu mungkin bisa juga terjadi dengan saya di kemudian hari. Oke, berarti Mbak Ulan melihatnya dari pengalaman orang lain ya. Oke, jika Mbak Ulan bisa merubah situasi ini untuk bisa lebih percaya diri, apa keinginan yang ingin Mbak Ulan capai? Atau adakah bisa diceritakan kepada saya? Tentunya saya ingin merasa bebas ketika berbicara dengan orang lain, baik itu orang terdekat maupun orang jauh yang baru saya kenal, tanpa ada rasa takut dihakimi tersebut. Oke, selain bisa berbicara dengan orang-orang dan lebih percaya diri ya Mbak Ulan ya, adakah keinginan lain yang ingin Mbak Ulan capai? Saya ingin orang lain bisa mendengarkan saya dan memahami apa yang akan saya sampaikan lewat kalimat-kalimat saya. Oke, oke, oke. Selanjutnya, bagaimana menurut Mbak Ulan jika suatu saat Mbak Ulan sudah bisa lancar berbicara di depan umum, presentasi, dan lain-lain, apa dampak dari hal tersebut bagi hidup Mbak? Saya pikir itu akan membantu saya atau membuat saya lebih percaya diri dan merasa lebih dihargai, dan lebih berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Oke. Untuk saat ini, apa yang sudah Mbak Ulan lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Ulan? Sebenarnya langkah yang sudah saya lakukan itu belum terlalu jelas ya Bu, karena saya sekarang lebih banyak diam dan berusaha menghindar dari situasi tersebut. Tapi di dalam itu juga saya berusaha berpikir, karena melakukan berinteraksi dengan orang lain itu tidak mungkin terjadi sekali dua kali dalam hidup saya, yang pasti akan terus berlanjut. Begitupun ketika saya akan melakukan presentasi di depan kelas. Jadi saya berpikir untuk mencoba keluar dari kata menghindar tersebut dan mencoba untuk lebih berani. Tetapi itu terkadang saya merasa takut itu jadinya maju mundur. Oke. Memangnya apa yang Mbak Ulan rasakan ketika saat berada dalam situasi tersebut? Bisa diceritakan kepada saya, Mbak Ulan? Saya mungkin kedepannya akan selalu takut dan diam aja di situ, gak ada perkembangan sama sekali, dan tentunya saya bakal kehilangan banyak kesempatan. Iya, berarti Mbak Ulan menyadari ya bahwa diam itu bukanlah solusi yang terbaik. Oke. Uh, Menurut Mbak Ulan, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk menangani hal tersebut? Mungkin saya bisa memulai melawan rasa takut itu sedikit demi sedikit. Menurut Mbak Ulan, adakah tantangan yang membuat Mbak Ulan sulit untuk memulai hal tersebut? Tantangan yang membuat saya sulit untuk melakukan tersebut, bagi saya tantangan yang membuat saya sulit untuk melakukan itu adalah ketika saya ingin mencoba, yang pastinya ketika setiap orang ketika ingin melakukan sesuatu pasti takut namanya gagal, dan kegagalan itu atau hal yang dibuat, kesalahan yang dibuat pasti akan menimbulkan ejekan dari orang lain. Betul. Oke.
Jika rasa takut yang Mbak Wulan rasakan itu tidak ada, apakah Mbak Wulan merasa lebih mudah untuk berbicara di depan banyak orang? Ya Bu, itu jelas, itu pasti akan lebih mudah. Jadi Mbak Wulan yang perlu Jadi Mbak Wulan yang perlu kita lakukan adalah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, bukan? Iya. Baik. Menurut Mbak Wulan, apa langkah? Menurut Mbak Wulan, apa langkah pertama yang bisa Mbak ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin untuk berbicara dengan teman dekat itu sudah sering saya lakukan, dan dengan berbicara dengan teman dekat itu saya benar-benar tidak merasa takut dihakimi atau disalahkan. Jadi langkah awal yang akan saya ambil adalah saya mulai berinteraksi dengan teman baru atau orang-orang baru yang belum saya kenal dekat, sehingga eh, mungkin dari situ saya bisa menemukan perkembangannya. Oke, seperti itu. Baik Mbak Wulan, bagaimana jika kita membuat target? Maksud target di sini itu misalnya nih, Mbak Wulan berlatih berbicara dalam 1 kali seminggu untuk ke orang-orang baru dan begitu dan lainnya. Bisa? Itu bisa saya lakukan karena ketika kita ingin dekat dengan orang baru pasti butuh proses yang lama dan itu tidak sebentar. Jadi betul kata ibu, mungkin dengan mencoba berinteraksi 1 kali dalam seminggu itu bisa saya coba dan saya lakukan dengan mereka. Oke. Baik. Selanjutnya apa yang kamu lakukan jika tiba-tiba kamu merasa gugup saat berlatih berbicara? Biasanya ketika dalam keadaan gugup atau cemas, eh, tubuh saya menimbulkan reaksi yang dimana hawa sekitar saya itu, keadaan sekitar saya itu terasa begitu pengap. Jadi ketika saya merasakan itu, saya membutuhkan pasokan udara yang segar yang bisa membuat pikiran saya lebih tenang. Jadi saya lebih memilih menghindar terlebih dahulu dari situasi tersebut. Oke, baik. Eh, itu cukup bagus ya Mbak Wulan ya. Tapi bisakah kita untuk menambahkan strategi lain seperti mencatat poin-poin penting ketika Mbak Wulan ingin berlatih untuk berbicara kepada teman-teman baru? Oke. Ya, itu bisa saya lakukan karena dengan mencatat itu juga saya tidak lupa tentunya untuk melakukan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya apa yang menurut Mbak Ulan, apa yang bisa menjadi hambatan dalam melakukan rencana ini? Bisa dijelaskan kepada saya? Mungkin yang pasti masih merasa takut dan saya ragu untuk memulainya. Ya. Jika rasa takut itu muncul lagi, Mbak Ulan akan melakukan apa? Saya akan mencoba terus mengingat alasan mengapa saya melakukan latihan ini, apa tujuan saya dari melakukan tindakan dan bicara ini, dan tentunya saya akan mencoba untuk tetap tenang. Oke. Baik, jika Mbak Ulan masih menemukan kesulitan dalam berlatih, bersediakah Mbak Ulan untuk mencari teman, untuk diajak berbicara atau mungkin membuat sesi kembali kepada saya bersama saya? Apakah bersedia? Mungkin ketika saya merasakan kesulitan dalam melakukan rencana ini, saya mungkin akan bercerita terlebih dahulu kepada teman dekat saya apa yang saya hadapi saat itu. Mungkin juga dengan begitu saya bisa mendapat arahan dari mereka, dan ketika saya tidak menemukan arahan itu kepada mereka atau saya merasa arahan itu kurang, maka saya akan kembali lagi kepada ibu untuk berkonsultasi dengan ibu kembali. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas ya dan sudah menemukan cara yang bisa Mbak Ulan coba, yaitu Mbak Ulan bisa mencoba berbicara kepada teman-teman baru dan orang-orang yang baru. Lalu Mbak Ulan bisa mengingat Mbak Ulan melakukan ini karena apa, jika rasa takut itu muncul lagi. Selanjutnya ada mencatat poin-poin penting sebelum memulai untuk latihan berbicara. Oke, jadi bisa diberitahu kepada saya Mbak Ulan, apa target pertama Mbak Ulan yang ingin Mbak Ulan ambil? Target pertama atau langkah pertama yang saya pilih tentunya
berinteraksi dengan orang-orang baru itu, teman-teman baru atau orang yang jarang saya temui itu ya minimal berinteraksi dengan mereka dalam 1 kali dalam seminggu. Oke, bagus sekali ya Mbak Ulan ya. Tadi Mbak Ulan berencana untuk berinteraksi dengan orang banyak dan teman-teman dekat tentunya ya. Itu pasti perlu dicoba ya Mbak Ulan ya. Eh, saya yakin Mbak Ulan bisa melakukannya. Oke, bagaimana jika sesi berikutnya kita melakukan evaluasi dan membahas nih perkembangan serta hasil dan dari proses yang Mbak Ulan lakukan? Apakah bisa? Baik, tentunya dalam proses saya ini saya masih butuh pemantauan dari ibu Betul ataupun sekali. juga dari teman-teman dekat saya supaya saya apa yang ingin saya capai itu bisa Tercapai. terwujud. Oke, iya. Oke, sekiranya segitu saja ya Mbak Ulan ya, karena waktu kita sudah habis ya. Tentunya mari kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Ulan sudah membagikan semua cerita serta masalah dan keluh kesahnya kepada saya. Sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Terima kasih kembali Ibu karena sudah memberikan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk mencarikan solusi bagaimana dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oke, berarti Mbak Ulan bagaimana perasaannya? Apakah Cukup lega, tapi walaupun masih merasa takut ya Bu ya, iya tapi betul. saya ingin mencoba. Baiklah, saya percaya ya Mbak Ulan bisa melakukannya. Saya sangat percaya kepada kemampuan Mbak Ulan untuk mengatasi masalah yang Mbak Ulan hadapi. Karena setiap langkah kecil merupakan kemajuan yang besar Mbak Ulan. Baiklah, mari Mbak Ulan, saya antar ke depan. Terima kasih. Oke, ayo.